tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kita tahu cerita ini, Tuhan itu memanggil orang Israel itu masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memanggil 12 pengintai untuk melihat gimana sih tanah Kanaan itu. Lalu Musa memilih 12 orang pengintai. Kita tahu ceritanya, 12 orang pengintai dikirim untuk melihat bagaimana sih tanah Kanaan itu. Dan waktu 12 pengintai itu pergi, mereka melihat. Mereka yang ber-12 sama-sama melihat, bukan sebagian, tapi semuanya melihat, 12-nya melihat. Mereka bilang begini dalam ayat 32 tadi, bahwa negeri di sana itu ada penduduknya, penduduk raksasa, penduduknya gede-gede, ya. Penduduknya bahkan memakan orang, ya, dibilang memakan penduduknya, negeri yang memakan penduduknya, jadi makan orang, ceritanya dari orang raksasa itu. Terus kemudian dia bilang di sana orang tinggi-tinggi perawakannya. Kita tahu raksasa pasti tinggi, ya, gede badannya, besar. Nah, mereka melihat situasi yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, tapi di antara 12 itu hanya ada 2 yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka juga melihat hal yang sama. Tapi apa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb, mereka melihat, tapi itu tidak mempengaruhi iman mereka, tidak mempengaruhi bahwa janji Tuhan bahwa mereka akan masuk dalam tanah Kanaan. Itu tidak mempengaruhi Yosua dan Kaleb. Justru yang ke-10 ini, waktu mereka melihat situasi yang ada di tanah Kanaan, mereka malah memberitakan kepada rakyat Israel seolah-olah menakut-nakuti. Apa yang mereka lihat itu seolah ditakut-takutin. Wah, penduduknya besar, raksasa, gede-gede, menakutkan. Seperti itu. Sehingga bangsa Israel itu semuanya menjadi tawar hati, menjadi lemah. Ya, katanya Tuhan itu kasih tanah Kanaan. Kenapa begini? Kenapa tanah Kanaan ada orang-orang raksasa? Bagaimana kita nih kecil-kecil, ya, kecil-kecil kayak belalang dikatakan dalam Alkitab. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Nah, ini kalau kita tidak memakai kacamata Tuhan, kita akan melihat diri kita tuh seperti belalang. Seperti belalang yang kecil, yang tidak berguna, seolah kita tidak berdaya. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau kita melihat diri kita adalah orang-orang yang berdaya. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita adalah pasukan-pasukan Tuhan yang tangguh. Nah, ke-10 ini mereka tidak melihat seperti itu. Mereka tidak bisa melihat seperti apa yang dilihat Yosua dan Kaleb. Akibatnya membuat bangsa Israel ini jadi lemah, jadi imannya itu rontok, nggak bisa berharap sama Tuhan lagi. Nah, makanya hati-hati dengan penglihatan kita, sebab penglihatan kita itu bisa mempengaruhi iman kita. Amin. Hati-hati yang kita lihat. Dan kita belajar dari Yosua, Kaleb. Sekalipun mereka melihat situasi yang tidak baik, situasi yang menakutkan, tapi mereka berdua tetap pegang teguh janji Tuhan. Amin. Waktu kita melihat mungkin ada banyak masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara, ya, yang mungkin seolah-olah tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tapi mari kita lihat dengan kacamata Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Nah, saya percaya kita akan memasuki tanah Kanaan dengan penuh kemenangan. Amin. Mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Cara pandang kita terhadap sesuatu, cara pandang kita terhadap suatu masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi kita untuk tidak masuk tanah Kanaan. Saya percaya setiap kita itu Tuhan tentukan tanah Kanaan, tanah perjanjian dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa itu, tapi setiap Tuhan itu berjanji bahwa setiap kita tuh punya tanah perjanjian kita. Tanah yang berlimpah susu madunya, berbicara tentang berkat yang Tuhan sediakan luar biasa bagi hidup kita. Karena memang kita dipanggil seperti itu. Kita tuh memang dipanggil untuk diberkati. Tuhan awalnya memang menciptakan kita supaya kita tuh diberkati, ya. Tapi karena kadang-kadang penglihatan kita tidak sesuaikan dengan penglihatan Tuhan, maka
hal yang Tuhan janjikan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Seperti apa yang kita baca tadi di dalam Bilangan tentang 10 pengintai itu. Nah, mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk belajar memandang seperti Tuhan memandang. Amin. Katakan di kiri kanan, mari pandang seperti Tuhan memandang. Mari kita pilih pola pandang seperti yang Yosua dan Kaleb ini. Sekalipun di depan yang mereka lihat itu mustahil, ya, sekalipun yang mereka lihat itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin bangsa Israel mengalahkan orang-orang raksasa di kota Kanaan itu? Tapi Yosua dan Kaleb memegang setiap janji Tuhan, sehingga yang mereka lihat raksasa malah Yosua dan Kaleb itu menganggap belalang. Tapi kalau yang pengintai itu malah terbalik, yang dia lihat raksasa itu benar-benar raksasa, malah dia menganggap dirinya yang belalang, seorang yang tidak berdaya. Nah, mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Nah, saya renung bagaimana kita supaya memiliki pola pandang Tuhan, bagaimana kita supaya memiliki cara pandang Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap semua kehidupan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana cara kita memiliki cara pandang itu, cara pandang Tuhan. Yang saya renungkan cuma ada satu, yaitu kita harus naik ke tempat tinggi, ya, kita harus naik ke tempat tinggi. Tuhan itu ada di tempat tinggi. Kalau kita tidak berada di posisi yang sama dengan Tuhan, kita tidak akan bisa lihat apa yang Tuhan lihat. Amin. Kita tidak bisa lihat. Kalau kita berada di bawah, Tuhan di atas, kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan lihat, karena kita posisinya di bawah, dan susah bagi kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Nah, naik ke tempat tinggi ini berbicara apa sih? Naik ke tempat tinggi ini berbicara tentang keintiman. Katakan keintiman. Keintiman ini berbicara kita bergaul karib dengan Tuhan, ya. Kita bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan dalam penyembahan, dalam doa-doa kita. Waktu kita intim dengan Tuhan, kita akan bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat dalam semua kehidupan kita, dalam masalah kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Kita akan bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Nah, dan kalau kita lihat, kita naik ke tempat tinggi. Naik tempat tinggi itu berbicara keintiman tadi, ya. Kita intim dengan Tuhan, maka kita bisa melihat seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Seringkali kita tuh tidak bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena kita tidak intim. Waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka rahasia-rahasianya Dia akan kasih tahu. Ya, seperti ada dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan itu selalu memberitahukan rahasianya kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya. Nabi itu selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi waktu kita berhubungan intim dengan Tuhan, saya percaya kita bisa melihat seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun itu masalah yang datang, kita bisa melihat, oh, di balik ini ada rencana Tuhan. Jadi tidak ada segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu ada rencana Tuhan, ya. Nah, seperti kalau kita naik ke tempat tinggi, kita bisa melihat ke seluruh